Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Min hadis ke-79 ya. An Abi Hurairah, diriwayataken saking Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya ila akhirih. Ing dawuh ala adullukum, ala adullukum, apa ta ora nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh. Apa ta ora nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh. Kalau gampangnya diterjemah, maukah kalian aku tunjukkan? Nah, ya. Ala adullukum, apa ta ora nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh, alama ing atase barang, perbuatan maksudnya, yamhu maha yamhu, ma yamhu kang lebur sapa Allah Gusti Allah, bihi kelawan ma, al khotoya ing pira-pira dosa. Jam'u khoti'ah, khotoya ini jamak taksir dari khoti'ah. Al khotoya ing pira-pira dosa. Bukan hanya itu, wa yarfa'u lan ngangkat sapa Allah, atau kepada yamhu, wa yarfa'u lan ngangkat sapa Allah, bihi kelawan ma, ad-darajati ing, jadi nasabnya jamak muannas salim itu ditandai dengan kasrah, rafa'nya dhamma, nasab dan jernya kasrah. Ad-darajati ing pira-pira derajat. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang jika itu kamu mau lakukan, maka Allah akan menghapus dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah akan mengangkat derajatmu dengan beberapa tingkat. Karena di sini jamak, yang diampuni juga beberapa dosa, berarti banyak, bukan hanya satu atau dua. Ya, jamak itu 3 ke atas, itu namanya jamak. Terus derajat juga bukan hanya 1 derajat, bukan hanya 1 tingkat, beberapa.
Jadi ada amal perbuatan, jika kita mau lakukan itu, maka kita akan mendapatkan dua fadilah, dua keutamaan. Dosa-dosa kita akan diampuni dan derajat kita akan diangkat oleh Allah. Ketika ditawari begitu sama Kanjeng Nabi, para sahabat menjawab, qalu, jawab atau mengucap sama sahabat, bala ya Rasulullah. Jadi kata untuk mengiyakan itu ada macam-macam, ada na'am, ada ajal, ada bala. Nah, kalau bala itu biasanya kalimat sebelumnya bersifat negatif, nafi, menafikan, tapi kemudian bala ini untuk mempositifkan. Nah, gitu ya. Contohnya di surat Yasin itu, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Apakah zat yang bisa menciptakan langit dan bumi sedemikian rupa hebatnya ini tidak bisa menciptakan makhluk sejenis? Oh, jawabnya tidak, bisanya dihapus menjadi bisa. Bala, bisa, sanggup atau berkuasa Allah untuk menciptakan. Jadi membalik dari yang negatif menjadi positif, itu bala. Jadi kan tadi, apakah aku tidak menunjukkan kamu? Oh, oke, tunjukkan ya Rasulullah. Itu menggunakan bala. Kalau na'am hanya mengiyakan iyanya atau mengiyakan tidaknya, itu na'am, tidak jelas. Tapi kalau bala itu menunjukkan yang awalnya tidak menjadi iya. Kamu tidak mau kalau aku tunjukkan? Oh, mau ya Rasul. Nah, seperti itu. Bala inggih ya Rasulullah. Tuh Rasulullah SAW. Oke, kami mau panjenengan tunjukkan amal ibadah yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, isbagul wudu'i 'alal makarih. Ing dawuh isbagul wudu'i 'alal makarih. Isbagul wudu'i, ini khabar dari mubtada yang mahdzuf. Isbagul wudu'i utawi ma yamhu tadi. Isbahul wudu'i utawi ma yamhu iku nyempurnaaken wudu alal makarihi ing atase tingkah kang den sengiti. Pira-pira tingkah. Makari jamu makruh. Ini juga jamak taksir, jamak kata makruh. Alal makarihi ing atase pira-pira tingkah kang den sengiti. Yang pertama kata Rasulullah, saya ulang ya, isbahul wudu'i utawi ma iku nyempurnaaken wudu alal makarihi ing atase pira-pira tingkah kang den sengiti, jamae makruh. Yang pertama kata Rasulullah, kalau kamu ingin derajat kamu diangkat oleh Allah, ingin dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah, lakukan yang pertama, walaupun kondisi bagaimana, nek wudu sing sempurna. Meskipun hawanya sangat dingin, hawanya sangat dingin, cuacanya sangat buruk, atau meskipun kondisi tubuh kamu tidak sehat, lagi demam, lagi sakit, pokoknya kok gelem wudu dengan sempurna. Artinya sempurna itu bukan hanya yang pokok-pokok saja, seperti yang kapan hari kita bahas itu. Nanti di akhirat akan menjadi tanda bersinar anggota tubuh orang-orang yang wudunya sempurna. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah dan derajat kita akan diangkat. Kenapa? Karena berwudu dalam kondisi kesulitan itu kan berat. Nah, berat dalam kondisi kedinginan atau tubuh lagi tidak sehat, kok masih mau wudu dengan sempurna lagi, tidak sekedar membutuhkan kewajiban. Oh, ini kan orang hebat. Ya, gitu loh, mau berkorban merasakan dinginnya hawa itu demi untuk bisa berwudu dengan sempurna. Dan nek gelem wonten insyaallah dosa-dosa kita diampuni. Bab yang pertama, nomor 2. Waqat ratul wudu. Ini ataf kepada isbahul wudu. Lan akeh pira-pira jangka. Wudu jamak juga dari khutbah. Khutbah itu langkah, jangkah. Nek
kuto jamae piro-piro jangka. Wakat ratul kuto lan akei piro-piro jangka ilal masajid maring piro-piro masjid. Ini ada yang memaknai begini. Jadi yang bisa mendapatkan keutamaan dua tadi itu orang yang berangkat ke masjid atau ke musola untuk beribadah yang rumahnya itu jauh, sehingga jarak langkahnya itu banyak, jumlah langkahnya banyak karena jarak rumahnya jauh. Tapi kalau begitu tidak adil ya, sehingga ya kita kan tidak punya pilihan untuk punya rumah dekat masjid atau lagi kan tidak adil itu. Nah, yang lebih tepat maknanya begini, akeh jangkah itu banyaknya langkah kita ke masjid itu kita bolak-balik ke masjid gitu loh. Jadi kalau 5 waktu itu ya kita dianjurkan berjamaah ya 5 waktu itu. Jadi mereka yang hanya 1-2 waktu ke masjid itu ya jelas kalah dibandingkan yang penuh 5 waktu ke masjid atau musola. Ya, saya menyebut masjid, musola sama habis, keutamaannya sama. Ya, jadi walaupun jauh cuma sekali maghrib toh, dengan yang dekat tapi maghrib ya ke masjid, ke musola, isya jamaah ke musola lagi, ke subuh ke musola, terus begitulah. Ini yang lebih baik. Jadi bolak balik gitu loh, langkahnya itu berkali-kali ke masjid, bukan dihitung jaraknya sekali melangkah berapa, bukan berapa meternya. Nah, itu. Jadi kasratul khutan akai jangka, artinya karena dia bolak-balik ke masjid. Nanti ada selawatan ke masjid lagi, ada tibaan ke masjid atau musola lagi, ada kegiatan macam-macam ke masjid. Pokoknya bolak-balik ke masjid atau ke musola. Maka kalau ini yang kita lakukan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah. Ini maksudnya derajat dunia juga derajat akhirat. Yang pasti derajat akhirat itu yang pasti ya, karena memang ibadah kita itu nanti akan kita petik di akhirat. Pahala itu kenapa kok diberikan di akhirat bukan di dunia? Karena dunia seisinya tidak akan sanggup memuat pahala kita, tidak akan sanggup. Oke. Kok menampung seluruh manusia, 1-2 orang manusia itu jumlah total pahalanya yang baik-baik, maksudnya orang-orang yang baik-baik ya tidak cukup bumi ini. Ditaruh di gudang mana misalnya ke berupa barang, tidak akan muat gudang di seluruh muka bumi ini. Makanya balasnya adalah di akhirat, karena adalah akhirat itu atau surga itu ardukas samawatu wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit yang tingkat 7 itu ya, 7, 1, 2, 3, 4, 7 yang luasnya tidak terkira itu, yang sampai sekarang teknologi yang paling canggih, teleskop yang paling canggih belum bisa menjangkau seluruh apa istilahnya bintang atau planet yang ada di alam semesta ini. Ya, namanya teleskop Hubble. Ini teleskop yang paling canggih sekarang ini, hanya mampu mendeteksi beberapa ratus galaksi. Galaksi itu gugusan bintang-bintang. Satu galaksi jumlahnya miliaran bintang atau planet, yang planetnya bisa jumlahnya berlipat-lipat besarnya daripada bumi. Dan yang tertangkap masih belum seberapa. Ada sebuah lubang besar ya, jadi ketangkap oleh teleskop hanya berupa lubang besar, yang tidak tahu di balik lubang besar hitam itu apa. Wallahu a'lam. Ya, langit pertama saja sama dunia itu langit yang tampak oleh mata kita ya. Anggaplah ada yang mengatakan itu lapisan atmosfer itu yang pertama. Lah yang kedua yang di mana? Yang ketiga di mana? Keempat sampai ketujuh, terus Sidratul Muntaha di mana? Masya Allah. Bumi langit yang seluas itu nanti adalah luas dari surga. Nah kalau dibalas di dunia ini bumi sekecil, Masya Allah. Ya kalau sekarang hanya tata surya yang ada berapa planet itu, 7 atau berapa itu, bumi masih agak besar. Nanti kalau disandingkan dengan planet-planet yang lain itu, bumi akan lenyap saking kecilnya. Jadi jelas tidak muat kalau dikasihkan balasan pahala-pahalanya itu di dunia. Makanya diangkat derajatnya itu di mana? Nanti di akhirat. Ya mungkin di dunia iya, tapi tidak seberapa ya, nanti
Ya makanya bayarannya diambil nanti saja daripada diambil di dunia. Gitu kan. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga, wantidharu sholati ba'da sholat. Wantidharu sholati lan nganti-nganti ing sholat. Nganti-nganti menunggu, menanti nganti-nganti ing sholat ba'da sholati ing dalam sausi sholat kang meneh. Jadi sehidupnya itu hanya kepingin mendekat terus kepada Allah. Jadi mari sholat zuhur, alhamdulillah tadi takdir Allah bisa sholat zuhur semata-mata karena qada-qadarnya Allah, qudrah iradanya Allah, saya bisa melaksanakan sholat zuhur. Kapan ya segera tiba waktu sholat asar? Pikirannya begitu. Menanti kapan ya asar, kok suwe nih si asar gitu ya. Kalau kita kan enggak, begitu dengar suara adzan asar, ada wis asar. Padahal sih kait sholat zuhur kok wis asar. Nah, kadang-kadang kan gitu. Jadi bukan alhamdulillah, bukan duh asar. Kok setelah asar ada, kok maghrib bisa. Cepet deh. Nah, itu. Ya memang salah satu tanda akhir zaman. Ya, waktu itu terasa, bukan sebenarnya terasa lebih singkat. Dulu kenapa? Logikanya begini, orang di akhir zaman kan semakin sibuk, semakin banyak kegiatan, dan karena sibuk sehingga tidak terpikir untuk melihat atau menunggu waktu jam piro tidak sempat mikir karena sibuk dengan aktivitasnya, sehingga jarak waktu zuhur ke asar, asar ke maghrib terasa sangat singkat, cepat. Kalau orang dulu paling nang sawah ntar ke Sabeh leman salat zuhur istirahat kok sampai ke asar atau paling beli boleh ke Sabeh sekedar untuk sebelum asar pulang, sudah malam itu istirahat. Jadi waktu malam terasa panjang karena memang tidak ada kegiatan lagi, tidak ada kesibukan lagi. Nah, kalau orang sekarang ya, kayak Pak Tohir ini justru beraktivitasnya di malam hari, waktunya istirahat malah kerja. Ya memang begitu, zaman sudah maju, sudah semakin kompleks, kebutuhan semakin banyak, ya itu terasa sangat cepat. Ya memang begitu. Ya sebenarnya waktunya sama ya, tetap 24 jam, coba dihitung tetap 24 jam, cuma krosone itu lebih cepat. Nah, oke. Fadzalikum. Nah, kalau setiga ini kamu bisa kita lakukan, fadzalikum mongko utai mengkono isbahul wudu, kafaratul wudu dan intidharus shalah. Tiga itu. Fadzalikum mongko utami mengkono isbahul wudu, kafaratul wudu dan intidharus shalah iku arribatu kaya njaga ing markas. Jadi begini, kaya njaga ing markas. Jadi salah satu di antara amal atau ibadah perbuatan yang sangat mulia itu adalah ketika berperang kita selalu siap siaga mengantisipasi segala kemungkinan berupa serangan musuh yang bisa jadi datangnya tiba-tiba. Tentara di dalam militer itu kuncinya cuma siap, ya kan? Disuruh apapun dalam kondisi tidur ngorok, kalau ada perintah komandan tidak ada kata-kata tidak. Nah seperti itu namanya riba. Murabit, orangnya namanya murabit, perbuatannya riba. Jadi selalu siap siaga kapanpun, dimanapun, kayak pemadam kebakaran gitu ya. Makanya di gedung pemadam kebakaran itu ada pipa sengaja dibuat untuk jalan turun. Jadi kalau ada tanda sirene bahaya, ada kebakaran berbunyi, langsung sudah ambil peralatan langsung cepet-cepetan dipakai. Turunnya kalau dia di lantai 2, 3 dan seterusnya, turunnya tidak lewat tangga, kelamaan lewat pipa, jadi prosot pipa itu sudah SOP-nya begitu, harus cepat. Itu seperti itu, tidak ada kata tidak. Pusing, ngantuk, capek, baru selesai madamkan sana ada lagi, tidak bisa. Militer juga seperti itu. Militer itu makanya kalau tentara ditanya komandannya, atasannya masih siap, jawabnya siap, pokoknya kata-kata siap didulukan gitu ya. Bisa siap, pokoknya tidak ada yang tidak. Nah ini namanya murabit, orang yang selalu siaga sepanjang waktu menjaga benteng pertahanan dari kemungkinan serangan musuh.
Sama dengan tadi itu, selalu siaga menjalankan perintah Allah, gitu lah. Siap siaga meskipun kesulitan kayak apa, pikirannya, jiwa raganya, orientasi hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, kan begitu. Bolak-balik nang masjid, kan berarti mendermakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Perhatiannya difokuskan ke ibadah. Nang masjid mana? Nang masjid mana? Sebenarnya masih sibuk di rumah, tapi iki ada, tak tinggal dulu ke masjid lagi. Nah, ini berarti kan muraqib, selalu siap siaga terhadap datangnya aturan atau perintah dari Allah. Wudu, pesmanya wudu ya harus wudu lah, walaupun kondisinya dingin, kondisinya sakit, tetap dilakukan dengan sempurna. Berarti kan siap gitu. Apapun keadaannya, kalau sudah datang waktunya wudu, saya wudu. Kalau sudah datang waktunya azan atau sholat berjamaah, saya ke masjid. Nah, gitu. Jadi namanya muraqib. Para tentara itu muraqib, yang selalu siaga untuk menghadapi serangan musuh. Kan begitu. Tentara ya gitu ya. Kalau perang itu walaupun tidur itu senjata tetap dipegang begini, gitu kan? Ini sudah begitu bangun langsung. Nggak ada kata-kata sih kalau inti kacamata pun tidak bisa kesulitan. Inti nyari senjatanya tidak. Tidur pun nempel tuh, peralatan perangnya itu nempel di tubuh. Nah itulah fadzalikumur riba. Itu berarti loyalitasnya. Nah ini kembali kepada loyalitas. Tentara militer tidak ada kata tidak. Apapun perintah atasan harus dilaksanakan. Tidak bisa nolak, tidak bisa nunda. Itu menunjukkan komitmen dan loyalitas. Dan 3 perbuatan tadi itu menunjukkan juga komitmen dan loyalitas kita kepada aturan Allah. Seperti itu. Makanya balasannya luar biasa. Jangan pikir hanya dihapus dosanya itu remeh. Oh, luar biasa. Kita tidak bertaubat, kita tidak minta maaf lo langsung diampuni oleh Allah. Kan berarti hebat. Mau kita minta maaf saja belum tentu diampuni. Jadi tidak kita minta maaf langsung diampuni. Ini pasti, ini janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak mungkin bohong. Rasulullah tidak mungkin bohong. Nek kepingin dosamu diampuni tanpa meminta maaf, ya itu malah perlu itu. Ya gitu lah. Kan hebat, tidak minta maaf, tidak diampuni. Bukan hanya 1 dosa loh, bukan hanya 2. Pokok yaitu banyak dosa. Derajat juga begitu. Diangkat derajatnya itu tidak gampang. Gitu. Tidak hal yang remeh, wala cuma munggah pangkat, munggah pangkat ya untuk sekolah militer itu ya dari angkat apa istilahnya itu kan butuh ujian, butuh sekolah dan sebagainya untuk bisa naik pangkat. Tidak bisa kecuali pangkat anumerta. Pangkat anumerta itu tidak usah diminta, dikasihkan pokoknya mati ya anumerta. Ya kan, pangkat anumerta itu. Jadi ketika wafat di Papua misalnya ditembak sama KKP, dia meninggal, pangkatnya naik 1 derajat, 1 tingkat, misalnya dari letkol menjadi kolonel, kan begitu. Tapi bukan kolonel hidup, kolonel mereka wong wis mati, pangkat itu diumumkan. Nah ini tidak dari Allah, ini bohong. Pangkatnya yang diangkat oleh Allah, lebih-lebih nanti di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita amalkan sehingga Allah akan menganugerahi kita kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Amin Sirabal ladina an'amta alaihim Amin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.